Halo, selamat datang Halo, kembali di Ruang Ngobrol featuring One Piece Fans Club OPFCI. Indonesia. Masih Yap, sama saya Daris dan rekan saya Mas Fudo. Fudo. Nah, kali ini One Piece libur ya. Iya, minggu Nah, ini di edisi 10 Shonen Jump itu tahun ini libur dulu minggu ini, seperti baru terbit lagi biasa edisi depan. One Piece itu kan tiga chapter satu libur kan. Seperti biasa. Nah, untuk mengisi libur ini kita apa namanya? Kita pengen bahas teori-teori yang kita himpun ya tepatnya. Mm-mm. Kita himpun dari beberapa teori terus coba kita presentasikan. Nah, kali Iya, ini kayak seperti yang terlihat nih ada matanya siapa ini? Im sama Im yang sama. dari Nah, yang di kalau Raja itu ya. kalau yang lupa Im sama tuh si ini tuh loh. Ini Iya, gambarnya dari anu ya, dari apa namanya? Dari anime ya ini ya gambarnya kita ambil dari iya. animenya. Nah, Im sama ini Wak- apa ya? Sosok raja yang ada di tahta kosong. Iya, yang paling atas, yang Mm-mm. bahkan di atasnya Gorosei. Yang Gorosei pun bahkan tunduk kepada dia kan ya. Nah, Mm-mm. di video kali ini kita akan mencoba membahas kemungkinan dia itu siapa. Ini berkaitan dengan teori kita kemarin soal nama-nama Gorosei itu kan Gorosei. ya. Mm-mm. Sebenarnya lebih ke daripada kemungkinan ini tuh siapa, lebih ke mungkin sebenarnya kita udah pernah lihat loh Ya, sosoknya Im Sama ini di chapter awal-awal, bahkan agak awal, bahkan itu kita udah pernah lihat sosoknya kayak mungkin gimana. ya, mungkin sosoknya dia. Iya mungkin, Mm-mm. soalnya kan namanya teori kan kita belum tahu pasti kan. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita refresh dulu nih, biar nanti connect-nya ke belakang itu nyambung dengan teori kita kita refresh dulu pelan-pelan nih. Nah, Terkemarin ya ini ya mm-mm. One Piece Ini si 1073. siapa Saturn ya, Iya, si Senjai mbah-mbah Garcia ini. Saturn Kalau yang udah itu nonton video kita udah kemarin tuh, baca. udah baca chapter kemarin sama nonton video kita Iya. 1073. Kalau belum nonton, nanti videonya ada apa di belakang. Jadi kalian geser dulu ke belakang, cek oh yang ini videonya tonton dulu. Biar lebih jelas ya. Iya, biar Ini ngeh lah kita bahas apa. Nah, kemarin tuh kita bahas ini soal apa namanya nama-nama Gorose yang berkaitan dengan Planet. planet-planet, terus ada artnya, terus ya kemudian ada planet-planet yang ternyata itu yang representasi ancient weapon kan. Iya, jadi Mm, kayak Luffy itu representasi matahari sama mm, kemarin tuh kita sempat mikir kalau Im Sama atau Shanks itu bisa jadi representasi bumi. mm, mm, Gitu ya kemarin. Kemarin Kan itu, kita Mm-mm. tapi kemudian kita setelah banyak diskusi ternyata ada temuan-temuan menarik lainnya ya. Iya, Nah, sebelum ngomongin itu, kita akan bahas apa ini? Heliosentrik teori dan geosentrik, teori dunia ah, nyata ya, teori iya. IRL ya. Tolong jelaskan dulu Mas Fudo soal heliosentrik dan geosentrik ini. Dulu ini jadi sebelum sebelum kita tahu bumi mengitari matahari, orang-orang itu percaya kalau bumi itu pusat tata surya. Jadi matahari itu mengelilingi kita, matahari, bulan dan semua planet itu mengelilingi kita. Dan di kepercayaan lama yang sebutannya geosentris, yang bumi sebagai pusatnya, itu dulu juga di bukan kalender sih, apa sih? Mungkin globenya orang dulu itu semua planet juga mengitari bumi. Dan waktu itu planetnya baru ketahuan 5. Tapi setelah ditemukan teleskop dan segala macam, barulah kita tahu kalau planet itu ada 9 sampai Pluto. Waktu itu masih Hmm, percayanya sampai 9. Dan apa? lima itu Dan bahwa sebentar, 5 itu ternyata mengitari matahari. lima yang mengitari Bukan matahari itu ternyata yaitu yang dari teori kita kemarin tuh itu kan representasi Gorose. Yang iya. mengitari bumi, yang mengitari bumi. Ya. Jadi karena 5 planet selain bumi ya, 5 Hmm. planet selain bumi itu mengitari bumi itu seakan-akan kayak 5 Gorose itu mengitari Im Sama. Karena Im Sama itu representasi bumi kan. Hmm.
Setelah Nah, kemudian mungkin inilah yang ditakutkan oleh Gorosei dan Im Sama kalau ketahuan bahwa apa? Dengan nikah, tambahan Ancient Weapon dan tambahan Luffy atau Joy Boy atau Nika itu maka dunia akan berputar pada si matahari itu, si Nika itu. bukan Jadi pada mungkin ini makanya. bukan pada Im Sama lagi ya. Maksudnya Iya, ini tuh kita kita clearkan dulu ya. Ini tuh bukan bagaimana Im Sama itu takut tidak dipuja lagi kakak kalau ada nikah gitu. Tapi adalah ini tuh implikasinya kalau nanti nikah ketahuan, kalau nikah itu kemudian bangkit, maka eh, status quo dunia itu bisa berubah iya, dan akhirnya jadi ketahuan nih kalau loh ternyata dunia itu tidak sesempit itu. Nah, implikasinya itu begitu ya. Nanti kalau ada yang salah, iya. aku mikirnya kalau ada yang salah ngertiin kalau nanti ada yang nganggep kalau Luffy itu nanti akan jadi raja dunia menggantikan sama Enggak enggak. sih. Bukan begitu Enggak implikasinya. enggak seperti itu maksud kita. Cuman maksud kita itu kayak dia itu jadi fokus perhatiannya orang-orang gitu paling. Dan yang akan mengubah paradigma orang-orang di dunia One Piece gitu bahwa Mm-mm. semuanya itu ternyata tidak sesempit itu gitu loh. Dunia itu tidak hanya terpusat pada Tenryubito ngomongin soal ini ya. Mm-mm. Tidak hanya terpusat pada world government gitu. Makanya kenapa kok teori heliocentric dan geocentric itu menarik. Eh, Soalnya ini dibahas langsung seakan-akan Oda itu menceritakan One Piece dengan terinspirasi dari dua teori ini gitu. dan hubungannya dengan One Piece itu apa? Bukan One Piece-nya ya, tapi dunia One Piece ya. Iya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini udah tadi ya, bagaimana Mm-mm. pergeseran itu tuh akan bisa menimbulkan gejolak di dunia One Piece nanti. Nah, selanjutnya dengan teori Ya, tadi tuh kita sepakat dulu kalau ada kemungkinan memang Im Sama itu adalah representasi bumi ya. Earth ya. bumi. Nah, Kak, sebenarnya ini penting soalnya setelah ini kita perlu menyamakan dulu nih pendapat. Kalau kalau kita udah ya kita baru bisa memahami teori berikutnya. Teori sosok Im Sama ini mungkin kalau kita udah yakin bahwa Im Sama itu representasi bumi. Jadi untuk sementara kita anggap teori bahwa Im Sama itu representasi bumi itu benar dulu ya. Untuk sementara ya, untuk sementara. Untuk sementara. Untuk Paling enggak untuk nonton masuk video ini lah. untuk masuk ke teori berikutnya itu eh, kami merasa bahwa teori ini Menyepakati. oke. Teori ini oke, makanya kita bisa beranjak ke teori selanjutnya. Nah, untuk ngomongin teori selanjutnya kita harus balik lagi ke Arc Skypiea Iya. yang banyak orang bilang ya membosankan ya. Bukan membosankan sih, kayak mungkin karena dia keluar dari Blue Sea, keluar dari norma One Piece biasanya, padahal masih banyak misteri yang pengen kita lihat waktu itu. Mm. Jadi, kok gini sih? Ntar ketawanya masih lama lagi. Kayak di pause ya. Iya, kayak di pause dulu. Dan Walaupun kebanyakan yang mikir gitu pada akhirnya suka juga sih. ini Kecuali yang skip ya. Asal awas kalau sampai skip. nah, ini kan juga salah satu arc yang ketika ngomongin flashbacknya itu orangnya nggak ada. Iya. Udah nggak, seakan-akan udah nggak relevan. Nggak relevan flashbacknya. Cuman kan ini menarik ya. Kenapa kok di craft seperti aku termasuk orang yang ketika baca spek KIP pertama kali itu apa sih? Tapi kemudian ketika baca ulang ternyata dia salah satu arc yang paling menyenangkan ya. Dan bisa dibilang paling bakal punya apa istilahnya bakal relevan nanti di akhir cerita One Piece soalnya ya banyak teori lah. Nah, langsung aja kita ngebahas Skypiea itu adalah ngebahas salah satunya yang paling poin paling penting di Skypiea itu adalah ini tutupan kepalaku sih ya. Fort. Atau mungkin kalau di beberapa terjemahan nulisnya Farce, tapi seenggaknya versi Fish nulisnya Vert. Versi Indonesia juga nulisnya Fort. Vert. Versi Alex Media. Nah, kenapa Fort itu kan adalah tanah bumi, tanah ya. Iya. Tanah dari Blue Sea karena di langit tidak ada tanah. Jadi bisa dibilang nggak ada tanah yang bisa menyuburkan tanaman gitu. Fort itu bisa dibilang representasi daratan, land ya.
mereka menyebut bumi di bawah itu sebagai Vert. Nah, Dan itu apa? kayak bakal jadi sama bagi orang Skypia itu kayak sesuatu yang mereka idam-idamkan banget, sesuatu yang mereka kagumi banget gitu. Apa implikasi Vert ini dengan Im sama? Nah, sebelum itu kita lihat ini. Ada Vert. Ini Mereka itu membuat semacam patung, kalau istilahnya itu idol, berhala mereka itu bikin patung sebagai representasi dari Vert. Nah, Jadi buat kayak persembahan mereka gitu. ya makanya apa ya? Ini tuh dulu kita sambil lalu banget ya ngelihat ini tuh. Iya ini. Apa sih Ini kayak waktu adegannya itu sekilas banget, kayaknya sepanjang One Piece, sepanjang aku baca ulang kayaknya cuma satu halaman, 2 halaman lah yang memunculkan Vert ini. Waktu Konis mengantarkan Sanji, Usopp, dan Luffy untuk ke challenge tantangan Pulau Langit tuh loh, yang mau nyelamatin Nami dan kawan-kawan dari Enel sebelum masuk main battle-nya. Nah, Vert ini kemudian kan seperti ini ya. Namanya kan Earth. Nah, Vert ya. Nah, yang ingin kita highlight itu adalah di slide berikutnya ini. Earth. Ya. Sebagaimana Vert itu apa namanya? Tadi itu kita sebutkan kalau dia itu representasi land ya, land di bumi ya, bukan di atas langit. Bumi. Mungkin kalau boleh dicocok logikan, Vert itu ya Earth itu. Iya, sebutan untuk bumi di dunia One Piece. Sudah untuk bumi di dunia One Piece mungkin. Nah, nggak jelas sih, paling nggak udah jelas nih, hampir pasti kalau Oda itu ngambil nama Vert ya dari Earth. Gitu. Nah, kemudian bentuknya tuh seperti ini bisa yang ingin kita cocok logikan itu kan ini ya. Yang ingin kita cocok logikan itu ini ya. Bagaimana? Jadi sebenarnya itu mungkin bisa jadi terinspirasi dari bisa kebalik sih. Vert itu bisa kemungkinan terinspirasi dari Im Sama. Yang mungkin memang udah hidup lama. Iya. Sebagaimana Gorosei diketahui mereka umurnya segitu-segitu aja. Ada teori yang bilang Gorosei itu ada udah hidup pada selamanya saat gitu. Udah pada saat abad kekosongan itu terjadi itu mereka ada. Berarti Apalagi Im sama. Makanya ngomongin berhala itu kan biasanya memang ada inspirasinya ya, yang mereka itu membentuk berhala itu biasanya memang terbayang-bayang sesuatu gitu. Nah, makanya kita di sini berpikir bahwa berhala yang ada di Skype itu adalah mungkin sedikit banyak ya bentuknya Im sama itu nggak jauh-jauh dari situ. Iya, apalagi ini banyak kemiripan gitu loh antara Im sama dan idol mereka, berhala mereka ini. Satu, mereka duanya sama-sama, kalau dalam teori kami tadi, sama-sama representasi bumi. Keduanya itu ya lihatlah siluetnya mirip. Kalau kalian lihat siluetnya gitu, ada miripnya. Kecuali mahkota, dan mungkin mahkota itu tambahan karena dia raja gitu kali ya. Sama bisa sama keduanya itu kayak jadi sesembahan gitu. Si Im sama itu dipuja oleh Gorosei, sementara Vert ini dipuja oleh orang Skypia. Nah, untuk melihat kemiripannya itu nanti kita meminjam gambar dari Reddit ya. Iya. Di Reddit ada yang, karena ini bukan teori baru ya, banyak temen ternyata waktu kita mikirin ini, diskusi soal ini, ternyata udah nemu beberapa di Reddit yang membuat gambarnya, mencocok logikan gambarnya juga. Nah, ini yang dari Reddit, ini tambah ini matanya mungkin mirip. Nah, ada satu gambar lagi yang lebih menarik ya, yang ini yang emang dari salah satu rekan One Piece dari Reddit yang menggambarkannya seperti ini ya. Iya. Bener-bener cocok malah. Ini fitting lah ya. Siluetnya. Fitting lah. Nanti kita kasih kredit ke teori Reddit kalau teman-teman pengen baca, tapi versi bahasa Inggris tentunya ya. Ya, nanti kita kasih linknya di bawah lah. Nah, perdebatan soal itu tuh
nanti kita apa namanya? Nah ini loh, ini yang menarik itu kan di sini nantinya. Apakah kalau Im Sama ini benar-benar representasi dari Vert, maksudnya Im Sama itu menginspirasi sosok Vert yang dibikin patung oleh orang Skypia. Jadi sebenarnya Im Sama ini apa gitu, yang menarik gitu sebenarnya. Yang kemudian teori itu kan akan menimbulkan pertanyaan baru. One Piece itu kan selalu gitu ya. Iya. Nah, bahwa kemudian Skypia langit itu, Pulau Langit itu kemungkinan dia punya peran besar terhadap salah satu abad kekosongan itu kan juga salah. Kalau Udah emang kenceng. teori ini tuh bersinggungan, berarti itu kan Iya. emang besar sekali Iya anunya. banget. Soalnya kita udah lihat lah di ininya cover story-nya Enel ini, aku lupa masukin gambarnya. Tapi di cover story-nya Enel tuh ada implikasi bahwa penduduk Pulau Langit, leluhur penduduk Pulau Langit di bulan itu adalah apa istilahnya, teknisi, ilmuwan yang bisa bikin robot automata itu kan ya. Yang Aku lupa masukin gambarnya. Yang mungkin juga mereka juga salah satu yang membuat ancient weapon itu mungkin. Setidaknya mereka punya andil lah mungkin. Buat salah satu lah ya, yang tahu entah yang mana. Iya. Makanya Kalau gimana? Kalau misalnya apa? Nah, yang jadi pertanyaan tuh kalau misalnya orang Skypia ini terlibat apa? Ada hubungan dengan kerajaan yang hilang itu, Great Kingdom. Apa hubungannya Im Sama Skypia sampai Im Sama dipuja gitu? Pertanyaannya itu kan. Iya, pertanyaan itu yang belum kita rumuskan kan jawabannya ya. Kita juga masih bingung. Soalnya memang ada sih yang berteori kalau Im Sama ini dulunya bagian dari Great Kingdom, makanya dipuja oleh Skypia, tapi kemudian berkhianat buat menguasai dunia yang kayak gitu. Bisa jadi, bisa mungkin akan ada banyak teori menarik yang nanti mungkin kita akan sampaikan kalau kita udah nemu banyak clue-clue lanjutan ya soal Im Sama. Tapi untuk soal Im Sama ketahuan ini teori kami sampainya di sini ya. Ya, untuk sementara kita cuma bisa menebak sosok Im Sama itu mungkin seperti ini. Jadi, atau paling enggak mirip-mirip lah. Ini tuh lebih mirip cocok logi kita, tapi kita coba present dengan data-data yang ada sama teori-teori pendukung ya. Bisa jadi salah, malah kemungkinan salah ya. Dan kalau salah juga tidak masalah. Tidak masalah, paling enggak ya kita cuma pengen mencoba menyampaikan apa yang kita pikirkan dalam bentuk video gitu ya. Nah, kayaknya itu aja sih teori kita kali ini. Nanti mungkin kita ketemu lagi ya di Senin depan ya, buat Senin depan review chapter 74. Nah, nanti kita akan di masa break kita akan kalau sempat juga akan ngasih beberapa teori menarik lainnya. Ya, ini kan emang cuman buat ngisi kekosongan dulu. Ngisi kekosongan break aja. Sambil nunggu break besok ya. Oke, itu aja kali obrolan kita soal Im Sama. Thank you udah nonton sampai akhir teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga. Jangan lupa follow medsos-medsosnya One Piece Fans Club Indonesia. Di sana tuh akan ada banyak trivia-trivia menarik yang disampaikan oleh para adminnya. Terutama ulang tahun ya. Sama meme-meme goblok juga sih. Yang lucu. Oke, itu aja. Yuk. Oke, thank you teman-teman. Bye.